Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah. Kebetulan pada masa Prapaskah ini kita berada di dalam tahun B. Gereja Katolik mengenal 3 masa, yaitu tahun A, tahunnya Santo Matius. Tahun B, tahunnya Santo Markus. Tahun C, tahunnya Santo Lukas. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita benar-benar berkonsentrasi di dalam melaksanakan APP tahun ini, APP Prapaskah. Untuk itu, agar kita benar-benar ikut andarbeni, ikut berpartisipasi, maka marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat kehidupan dan iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Meskipun masih dalam situasi pandemi, kami tetap merenungkan perjalanan iman kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sesuai dengan prioritas pastoral tahunan pada tahun 2021 ini. Bersama Santo Petrus dan para murid lainnya, kami merenungkan kembali pengamatan kami pada Yesus, Guru dan Tuhan, sebagai sumber dan pokok iman gerejamu yang kudus. Pada pertemuan ini, kami mengawali perjalanan pengenalan kami di pantai ketika Yesus mengajak Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus untuk mengikutinya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat merenungkan kembali perjalanan iman kami dengan setia, sehingga membuahkan pembaharuan hidup dengan pengantaraan Yesus Putramu, Guru dan Tuhan yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Bapak Ibu, di sini ada panduan untuk pendalaman teks. Ada 3 panduan yang merupakan suatu pertanyaan, harap
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa menjawabnya dalam diri masing-masing. 1. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Sekali lagi saya ulangi. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, mengapa Petrus dan teman-temannya segera mengikuti Yesus? Menurut Anda, apa yang diharapkan mereka dari Yesus? Pertanyaan kedua, menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai itu apa saja yang telah Petrus korbankan untuk mengikuti Yesus? Saya ulang kembali. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai ini apa saja yang telah Petrus korbankan untuk mengikuti Yesus? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan kedua. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai itu apa saja yang telah Petrus korbankan untuk mengikuti Yesus? Saya ulang. Menurut Bapak, Ibu, dan para saudara, di pantai itu apa saja yang telah Petrus korbankan untuk mengikuti Yesus? Pertanyaan ketiga, menurut Anda, mengapa Zebedeus, ayah Yakobus dan Yohanes, serta orang-orang upahannya tidak diajak Yesus untuk mengikutinya? Marilah sekarang kita merenungkan kembali apa yang telah kita baca tadi. Perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan, bersama Petrus dan para murid Yesus lainnya, kita awali dari pantai. Ketika Yesus berjumpa dengan Petrus dan Andreas, marilah kita berusaha untuk membayangkan diri kita ikut hadir di pantai dalam peristiwa perjumpaan tersebut. Yesus berjalan menyusur Danau Galilea, tidak dijelaskan untuk apa. Yesus berjalan di pantai itu. Yesus melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, yang sedang menebarkan jala. Tentu mereka adalah nelayan yang sedang bekerja. Yesuslah yang datang mendekati mereka berdua yang sedang bekerja dan berkata, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata-kata ajakan Yesus itu tentu disampaikan dalam jarak yang dekat, tidak mungkin dengan berteriak dari kejauhan. Ajakan yang ditawarkan
Yesus ini terasa janggal apabila ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjala ikan yang banyak, maka ajakan itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan bagi mereka. Namun, ajakan yang ditawarkan oleh Yesus ialah menjadi penjala manusia. Jika para saudara yang mendengar ajakan itu, apa reaksi yang muncul dalam diri para saudara? Yang lebih aneh lagi, Petrus dan Andreas segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Nampaknya mereka berdua tidak berpikir panjang, apalagi menanyakan maksud ajakan Yesus tersebut. Seringkali jika kita mendengar ajakan atau kata-kata yang belum jelas, kita meminta penjelasan dengan bertanya, "Apa maksudmu?" Tetapi Petrus dan Andreas itu dengan tindakan yaitu segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dari peristiwa ini nampak dengan jelas bahwa untuk mengikuti Yesus tidak perlu banyak kata atau alasan. Yang paling penting mau atau tidak. Petrus dan Andreas mengiyakan ajakan Yesus dengan segera tanpa banyak kata. Kemudian Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Yesus melihat Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalannya di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ungkapan meneruskan perjalanan sedikit lagi menunjukkan tidak jauh dari tempat Yesus berjumpa dan mengajak Petrus dan Andreas, sama dengan Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus juga bersaudara karena mereka anak Zebedeus. Zebedeus adalah seorang nelayan yang cukup mampu serta ekonomi karena mereka memiliki perahu untuk menjala ikan dan orang-orang upahan yang bekerja padanya. Jika Petrus dan Andreas sedang menebarkan jala, tetapi Yakobus dan Yohanes sedang membereskan jala setelah dipergunakan untuk menangkap ikan. Rupanya Yakobus dan Yohanes tidak sendirian karena mereka bersama ayah dan orang-orang yang bekerja pada ayah mereka. Reaksi Yakobus dan Yohanes sama dengan Petrus dan Andreas, yaitu meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Petrus dan teman-temannya meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Apa yang menjadi harapan Petrus dan teman-temannya terhadap Yesus, sehingga mereka meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus? Yang mengikuti Yesus adalah Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Apakah Zebedeus dan orang-orang upahan juga diajak Yesus? Tetapi mereka tidak mau. Atau apakah Zebedeus dan orang-orang upahannya itu tidak diajak Yesus? Yang pasti, Yesuslah yang berinisiatif untuk menjumpai dan mengajak mereka untuk mengikuti Dia. Yesus menjumpai mereka dalam hidup sehari-hari di tengah pekerjaan mereka.
bukan dalam situasi yang khusus. Kata-kata Yesus, "Mari, ikutlah aku," menunjukkan bahwa inisiatif pertama berasal dari Yesus, bukan inisiatif mereka sendiri. Dengan menerima ajakan Yesus untuk mengikutinya, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes telah mengambil keputusan pribadi secara bebas, bukan karena dipaksa atau terpaksa. Mengikuti Yesus merupakan keputusan pribadi untuk menjawab ya atau ajakan Yesus. Meskipun mereka masing-masing sebagai pribadi diajak Yesus dan mengambil keputusan secara pribadi untuk mengikuti Yesus, namun mereka dibentuk Yesus sebagai sebuah persekutuan, komunitas para murid. Ini berarti mereka satu sama lain memiliki hubungan pribadi yang diikat oleh Yesus sendiri. Mereka bukanlah individu-individu yang tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi sebagai sebuah persekutuan murid Yesus. Kita telah mengalami bersama bagaimana Petrus dan teman-temannya mengikuti Yesus. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada diri sendiri. Dengan menerima baptis, kita telah menjadi murid Yesus. Dengan keadaan dan situasi saat kita menerima baptis, ada yang ketika masih bayi, anak-anak, remaja, pemuda atau pemudi, dewasa, bahkan lanjut usia, banyak yang berperan dalam menjadikan kita sebagai umat Katolik, orang tua, anak, istri atau suami, saudara, teman dan sahabat, guru, katekis, imam, suster, tetangga yang Katolik, dan masih banyak lagi yang berperan. Jika kita ditanya, mengapa menjadi Katolik? Tentu aneka ragam juga jawabannya. Ada yang karena orang tua sudah Katolik, teladan orang-orang Katolik, suami atau istri Katolik, yang penuh kasih, anak-anak yang sudah Katolik, sangat mencintai orang tua, romo yang murah hati dan mudah menolong, suster yang baik hati dan selalu mengajar dengan baik, guru yang sabar dan bijaksana. Mungkin juga ada yang karena merasa terpaksa. Yang pasti sampai hari ini kita masih menjadi murid Kristus dalam gereja Katolik. Maka dalam kesempatan masa Prapaskah ini kita diajak untuk merenungkan kembali perjalanan kita menjadi Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani, merenungkan kembali perjalanan kita mengenal Yesus, Guru dan Tuhan yang kita imani. Untuk selanjutnya, kita melakukan pertanyaan pribadi. Sekali lagi, pertanyaan pribadi. Di pinggir pantai, kita telah menyaksikan panggilan murid-murid Yesus yang pertama, yaitu Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Marilah kita kembali pada diri kita sebagai murid Yesus dan bertanya, pertanyaan pertama, tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa Anda menerima baptis?
Siapa saja yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dan menerima baptis? Saya ulang lagi. Tentu sebagian dari kita sudah dibaptis. Sejak kapan Anda dibaptis? Mengapa Anda menerima baptis? Siapa yang berperan sehingga Anda mengenal Yesus dan menerima baptis? Pertanyaan kedua. Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai muridnya? Saya ulang. Percayakah Anda bahwa Tuhan Yesus sendirilah yang memilih Anda untuk mengikutinya sebagai muridnya? 3. Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? Pertanyaan ketiga saya ulang. Mengapa Anda tetap mengikuti Yesus sampai hari ini? Apa yang Anda harapkan darinya? Pertanyaan keempat. Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jala, perahu, ayahnya, dan orang-orang upahan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikuti Yesus. Apa yang telah Anda korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya? Saya ulang pertanyaan keempat. Untuk mengikuti Yesus, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mengorbankan jala, perahu, ayahnya, dan orang-orang upahan. Mereka telah meninggalkan cara hidup yang lama agar dapat mengikuti Yesus. Apa yang telah Anda korbankan untuk mengikuti Yesus sebagai muridnya? Pertanyaan kelima. Seperti para murid-murid pertama dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan, komunitas. Demikian pula kita. Apakah Anda juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar Anda? Siapa saja mereka itu? Saya ulang pertanyaan kelima. Seperti para murid yang pertama dibentuk oleh Yesus menjadi sebuah persekutuan komunitas. Demikian pula kita. Apakah Anda juga disatukan dalam sebuah komunitas? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan anggota komunitas para murid Yesus di sekitar Anda? Siapa saja mereka ini? Bapak Ibu terkasih, selanjutnya doa APP. Doa ini silahkan dilakukan oleh kepala keluarga, dilanjutkan 3 kali Salam Maria dan Bapa Kami. Untuk selanjutnya, marilah kita melaksanakan doa penutup APP kali ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda Yesus, Guru dan Tuhan yang kami imani. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Bapa yang Maha Kasih,
Kami mohon kiranya mereka saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, sedang menderita, sedang kelaparan, sedang kehausan, juga mengalami penderitaan-penderitaan yang lain, agar Bapa memberikan berkat, kesembuhan, dan menghibur mereka. Amin. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Demi kemuliaan namanya sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.